Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita subuh kini surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-27 sampai kepada ayat ke-29. Al-Furqan surat yang ke-25 ayat ke-27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah yauma, pada hari ketika ya'adzu zalim, orang-orang zalim menggigit tangannya atau dua tangannya, yaitu jarinya. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, wahai andai sekiranya dulu di atas dunia, ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani, wahai celaka aku, laitani, andai sekiranya aku dahulu lam attakhidh, tidak menjadikan si fulan sebagai khalila, sebagai teman akrab. Laqad adallani, sungguh dia telah adallani, telah menyesatkan aku, anil zikri, dari peringatan Al-Quran, ba'da idz ja'ani, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitan, dan setan itu lil insani khadula, memang tidak mau menolong manusia atau pengkhianat. Kira-kira demikianlah terjemah bebasnya. Kaji kita setahun yang lalu, 2022, di bulan Desember, terakhir kita memahami ya laitani qaddamtu li hayati, surat Al-Fajri. Sebelum surat Al-Fajri, sebelumnya ya laitani kuntu turab, surat An-Naba atau Amma Yatas'alun. Maka pagi hari ini kita masuk kepada ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila, sekiranya aku dulu di atas dunia memilih jalan yang ditempuh oleh Rasul. Dan yang kedua ayat 8, ya laitani, ya wailata laitani, wahai celaka aku, andai sekiranya aku dulu di atas dunia tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini.
Dalam ayat ke-27 banyak ulama menyebutkan dalam kitab-kitab tafsirnya. Subuh tadi sempat kita tengok beberapa buah kitab tafsir. Beliau-beliau ulama-ulama kita menyebutkan ayat ini bermula terarah dan tertuju kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah, ain, qaf, ba dan ta marbutah. Uqbah bin Abi Mu'ayt, salah seorang tokoh berpengaruh di tanah suci Makkah atau orang Quraisy. Dia itu sahabat kental, konco palangkin dengan seseorang namanya Umayyah bin Khalaf. Saling kuatnya persahabatan mereka sehingga keduanya saling mempengaruhi. Suatu ketika si Uqbah bin Abi Mu'ayt ini ada tertarik dengan Islam. Ada kemauannya ingin masuk Islam. Disebutkan bahwa dalam tafsir Al-Qurtubi, suatu ketika si Uqbah bin Abi Mu'ayt ini mengadakan suatu pesta. Lalu dia mengundang tokoh-tokoh Quraisy. Termasuk yang diundang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, saya tidak akan datang kecuali engkau masuk Islam. Dan Uqbah bin Abi Mu'ayt itu inginnya semua orang-orang datang. Pestanya ingin dihadiri oleh tokoh-tokoh semua kalangan. Kalau bahasa kita sekarang adalah semua etnis, semua suku bangsa dan semua keyakinan. Kira-kira itu bahasa kita. Lalu dia ucapkan syahadat sehingga Nabi Muhammad datang. Kemudian menyusul si Umayyah bin Khalaf. Ditengoknya ada Nabi Muhammad, dia tidak datang. Saya tidak datang ke pestamu, katanya. Nah, dua orang ini berkonco, bertemat. Sebelum engkau ludahi muka Muhammad itu, atau engkau injak-injak lehernya, baru saya datang. Kalau tidak, si Uqbah ini terpengaruh. Dicarinya Nabi Muhammad, diludahinya Nabi Muhammad. Murtad lagi. Baru Umayyah bin Khalaf datang ke pestanya. Kabarnya konon ludah itu balik ke wajahnya, melumari wajahnya, membekas, panas sampai cacat mukanya. Itulah Uqbah, memperturutkan konco teman dekat terpengaruh. Ini yang disesalinya nanti di hari akhirat. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai aku tidak menjadikan si anu menjadi teman, tentu saya sudah mengambil jalan apa jalannya tempuh Rasul. Ini namanya salah satu berbagai macam riwayat ayat-ayat ini turun. Tapi sesuai dengan kaidah fal ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ayat ini berlaku umum. Walaupun sebabnya itu, tapi ayat ini umum. Siapapun yang salah pilih teman, yang terpengaruh oleh bujukan teman, yang lebih mengutamakan jalinan pertemanan dibanding dengan keyakinan, dan yang mengutamakan apa saja kepentingan duniawi demi imannya, maka orang seperti ini akan mengalami nasib sama dengan
Uqbah bin Abi Mu'aid, nanti di akhirat dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Karena dia mengalami kesengsaraan, terperosok masuk neraka. Mari kita pahami. Yauma ya'addu zalim ala yadayhi. Ingatlah. Yauma, ketika nanti di suatu saat, suatu hari, di mana ketika itu ya'addu zalim, menggigit orang zalim akan yadaih, dua tangannya, yang dimaksud jari. Menggigit jari pertanda penyesalan, dan ini kinayah namanya. Satu kalimat kiasan an syiddatin nazam wal hasrah. Suatu kalimat kiasan betapa hebat penyesalan. Penyesalan yang luar biasa digambarkan dengan gigit jari. Ya'addu zalimu ala yadayhi, menggigit si zalim dua tangannya. Maksudnya bukan dua tangan, tapi ada dua jari atau jarinya. Kenapa begitu? Li'anna danim nadaman syadida. Karena orang ini menyesal dengan penyesalan yang tidak ada lagi sehebat itu penyesalan. Kesalahan pilih teman, bukan salah pilih partai. Bukan salah pilih calon, salah pilih teman. Tapi itu termasuk. Enggak candu beda sedikit kalau nyinggung. Dan banyak ayat-ayat yang agak serupa mirip dengan itu. Sehingga disebutlah hari akhirat itu dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan yang luar biasa. Ayat lainnya bilang wa asarrun nadamata lamma ra'ul azab. Mereka menyembunyikan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan begitu hebat penyesalan mereka sampai mereka mengatakan ya hasratana, wahai alangkah hebat penyesalan kami atas kelalaian dan kesia-siaan kami, dan atas pilihan kami di atas dunia dulu memperturutkan jalinan persahabatan. Kalau sekarang demi kesatuan, demi kekompakan, demi. Kalau itu menyebabkan tergadai iman, keyakinan, kepercayaan, bahkan prinsip-prinsip pokok tergadai, orang-orang seperti ini nanti akan mengatakan seperti itu juga. Ya laitani, wahai andai sekiranya aku dulu bagaimana dan begini. Itu di ayat ini. Yaqulu, dia berkata, ya laitani. Kajian tempoh hari sudah kita jelaskan apa itu laita. Laita itu tamanni, angan-angan yang tidak akan terwujud, mustahil terwujud kecuali mukjizat yang terjadi. Karisia ingin jadi daun, namanya laita. Babalik hujan ke langit, laita namanya. Laita syabab ya'udu yauman, kata orang tua setua saya ini. Wahai masa muda, laita sabab, andai sekiranya masa muda tu kembali agak satu hari saja. Kata siapa? Kata orang tua. Kok muda je ini kalian wah? Kok ya? Laita namanya tu.
mudo yo de model kalian kuah entahlah nanti. Karena orang tua laita berangan-angan dia. Laita syabab ya'udu yawman fasaukhbiru ma fa'ala al-musyrik. Itu ya laita. Kalau ditambah di muka laita tu ya, seakan-akan laita itu sesuatu sosok yang bisa dipanggilnya. Wahai penyesalanku, kemarilah. Sekarang aku sangat menyesal. Datanglah ke sini. Aku sangat menyesal sekarang. Penyesalannya luar biasa. Untuk itu, andaikan dulu sekiranya aku ini ittakhadtu ma'a rasuli sabila, aku mengambil atau menjadikan Rasul sebagai ikutan, dan aku menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul. Dua orang konco palangkin ini sama-sama mati. Si Uqbah mati di tangan Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar, perang berhadapan langsung. Uqbah dibunuh oleh Ali. Sementara Umayyah bin Khalaf, Nabi yang membunuh dalam perang berikutnya. Sama-sama keduanya mati. Mati dalam penyesalan yang luar biasa. Karena mereka tetap mempertahankan kekufuran, kekafiran dan keingkaran serta kebanggaan, tidak beriman. Dan itu bagaikan mukjizat, karena Nabi mengatakan mereka mati. Jadi ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku mengambil, secara bahasa akan mengambil bersama Rasul jalan yang tempuhnya. Artinya aku menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul, jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan Islam. Tentu saya tidak akan mengalami nasib yang seperti ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Surah Al-Baqarah nanti. Seperti itulah ketika Allah memperlihatkan kepada mereka balasan amalan-amal mereka yang menjadi penyesalan luar biasa atas mereka, tapi apalah daya, itulah penyesalan yang tidak berguna. Wa ma hum bikharijin minan nar, mereka tidak dapat lagi keluar dari neraka. Itu ungkapan-ungkapan penyesalan. Pelajaran kita, jangan sampai salah pilih teman. Seorang teman itu almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sama dengan kebiasaan temannya, anutan temannya, kepercayaan temannya, keyakinan temannya. Mereka saling mempengaruhi. Untuk itu tengok-tengok, perhatikanlah siapa yang akan dijadikan teman. Dan itu tidak ada pungkiri. Teman benci, kita benci. Kita tidak ada masalah. Tapi karena teman kita benci, kita ikut benci. Karena teman itu saling mempengaruhi. Kata Nabi, hati-hati, tengok-tengok siapa yang jadi teman. Dalam beragama pun lihat-lihat teman. Nanti kita diajarinya fanatik, diajarin kita sombong, diajarin kita aja yang benar, orang lain tidak benar. Diajarin kita untuk masuk kelompok, golongan. Di luar itu salah, kan teman juga. Padahal kita punya
punya akal, punya pikiran supaya kita berpikir. Satu. Ya wailata laitani. Ayat yang ke-28-nya ya wailata. Kalau wailah celaka. Wailah celaka. Itu kecelakaan. Ya wailah, wahai kecelakaan, wahai kebinasaanku. Artinya dia minta binasa, minta celaka. Kenapa? Karena begitu hebat penyesalan dan begitu menderita, begitu sengsaranya dia, lantaran dia memperturutkan temannya. Jadi dipanggilnya wailata, wahai kecelakaanku. Minta mati dia, iyalah. Wailah itu kebinasaan. Kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan. Ya wailah, wahai kecelakaanku. Ayat 8. Wahai celaka, wahai sengsara, datanglah. Celaka, wahai sengsara, datanglah. Karena tidak tahan menghadapi kesengsaraan, penderitaan, azab lantaran kesalahan pilih teman tadi. Ya wailata laitani, wahai kecelakaanku, laita, andai, laitani, andai sekiranya aku lam attakhidh fulanan khalila, aku tidak menjadikan, tidak mengangkat, tidak mengambil si fulan sebagai khalil, teman. Secara bahasa khalil itu celah, ruang-ruang. Antara saf kita salat, kalau ada sedikit ruang itu namanya celah. Khalal, suddul khalal kata Nabi. Ketika beliau jadi imam, suddul khalal, tutup celah-celah. Nah, teman-teman, kawan-kawan yang sudah masuk ke relung hati kita, ke celah-celah hati kita, teman itu begitu hebat pertemanan, namanya khalil. Berarti konco palangkin. Alun tepikian dawak leh. Alun tepikian dawak leh. Ini lah tahu itu. Begitu hebat pertemanan, dia pertemanan seperti itu disebut dengan khalil. Konco palangkin sekelapiak seketiduran. Kabuki sama madaki, kalurah sama menurun, sadan ciang bak basi, saciok bayan. Tatungkui sama makan tanah, tati lantang sama minum air. Begitu mana? Khalil. Nabi Ibrahim Khalil, Khalilullah, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim Allah angkat sebagai Khalil. Tidak ada manusia yang sehebat itu. Maka bernamalah Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman. Ya Khalili, wahai temanku. Abu Hurairah bilang begitu, Khalili, awsani Khalili. Aku diwasiatkan, dinasihati oleh Khalili, oleh temanku, yaitu Rasulullah katanya. Khalil ini yang paling berbahaya. Karena orang demi teman mau apa saja. Bahkan dibuat orang di mobil, jasa teman. Jasa teman. Karena teman saling pengaruh. Nanti kesalahan pilihan teman, kesalahan lantaran memilih teman, ini yang disesali. Andaikan aku tidak mengambil dan tidak menjadikan si anu sebagai teman.
Kata si Uqbah bin Abi Mu'aid, ya laitani lam ya wailata laitani lam attakhid Ubay khalila. Andaikan aku dulu tidak menjadikan si Ubay menjadi teman. Bukan Ubay, kalau Ubay di pernah luar. Ubay. Ubay bin Khalaf atau Umayyah bin Khalaf. Ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf, ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf. Dan semua persahabatan, sebuah pertemanan, nanti di akhirat satu sama lain menjadi musuh. Surat Az-Zukhruf, surat ke-43. Boleh dilihat, tidak masalah. Zukhruf, surat ke-43. Al-akhillau yawma idin, ayat ke-67, halaman 494. Al-akhilla, ini jamak khalil. Ya, al-akhilla, segala macam pertemanan. Kalau khalil seorang teman. Kalau teman-teman, al-akhilla. Teman-teman dan segala macam hubungan pertemanan yauma izin. Pada hari pada ketika itu, di hari kiamat. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka bagi sebagian lainnya menjadi adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Karena pertemanan orang yang bertakwa itu langgeng abadi sampai ke surga. Mereka cari mencari. Maka pilihlah teman yang bertakwa, bukan teman sekelompok, bukan teman segolongan, bukan teman sepengajian, teman yang bertakwa. Karena boleh juga jadi teman sejamaah tidak bertakwa. Dia ajak kita kepada fanatik, membenci orang lain. Selain daripada kita salah, ini tidak bertakwa teman. Semua pertemanan di hari kiamat satu sama lain menjadi musuh. Kenapa? Karena semua pertemanan itu tidak didasari oleh keimanan dan ketakwaan. Pertemanan yang tidak didasari oleh pertemanan tidak didasari oleh ketakwaan dan keimanan pasti tidak baik. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau pertemanan itu didasarkan kepada iman dan ketakwaan, maka dasarnya, landasannya adalah iman dan takwa, langgeng sampai ke surga. Bahkan yang satu sudah mati, yang satu masih hidup. Yang sudah mati mendoakannya sudah mati, temannya masih hidup. Saya pernah membuat postingan namanya doa seorang teman di alam barzah. Dia mendoakan temannya di alam barzah. Ya Allah, sianu temanku, dia dulu yang menunjukiku, menuntunku, mengajakku, menasihatiku. Untuk itu ya Allah, jangan sampai sesat dia sepeninggalku. Jika itu hebatnya pertemanan. Nah, khalil itu nanti di akhirat menjadi musuh, saling tuding, saling menyalahkan, saling mencaci. Di atas dunia sasek kita milih jalan, gara-gara kawan kau lah kita keratainya. Kama dia yang bawa jalan buntu gitu kan bawa. Nanti dunia dia percaya kepada kawan, lain tahu lain, mengerti lain. Dah pernah kepada Allah. Dia yakin kita kepada kawan, kira nu tak mai bawa jalan. Ai kepunduannya, begitu soalnya. Hama dia yang bawa dia. Ada yang percaya ke kalian. Lah yakin lah tu, fikir tu. Allah suka irimi apa jaga?
Bayangkan kalau di akhirat menyesal. Wah, luar biasa ni. Untuk itu pesan ayat, hati-hati memilih teman. Bertemanlah dengan orang yang beriman dan yang bertakwa. Tidak ada sebegitu hebatnya seorang teman yang bertakwa ingin membantu temannya nanti di akhirat, bahkan ingin menyelamatkannya dari neraka. Dari neraka. Nanti kita jelaskan. Jadi salah satu bentuk penyesalan, yaitu penyesalan yang luar biasa nanti di akhirat, ketika seseorang telah dipertontonkan, diperlihatkan kepadanya azab, siksa, lantaran dia memilih kekafiran, memilih kesesatan, mengutamakan teman. Rupanya teman yang kafir, teman yang sesat, teman yang salah. Kalau bahasa sekarangnya ya demi kelompok, demi ikatan, demi himpunan, demi ini. Korban akidah, keyakinan. Kita korbankan agama kita. Demi ini. Ini termasuk orang yang mengatakan nanti di akhirat, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai kecelakaanku, laitani, andai sekiranya aku tidak mengambil si anu itu menjadi teman, tentu saya tidak akan begini. Saya tidak akan mengalami nasib seperti ini. Laqad adallani, sambungannya karena waktu sudah hampir. Laqad adallani, sungguh demi sungguh. Adallani, dia telah menyesatkan aku. Adalla, dia telah menyesatkan aku. Anidzikri, ada yang memahami anidzikri ini Al-Quran. Berarti dia telah menyesatkan dan telah menjauhkan aku daripada petunjuk Al-Quran. Atau zikri, sebenar-benar zikri, dia telah menyesatkan dan telah menjauhkan aku daripada berzikir, mengingat Allah, syariatnya, agamanya, aturannya, perintahnya, larangannya. Anidzikri. Atau ada juga yang memahami adallani anidzikri, zikri petunjuk keimanan. Setelah petunjuk keimanan itu datang kepada aku, justru dia menjauhkan aku. Hanya sesuatu Allah senang mengaji lah, selesai bukan juga. Jangan ikut-ikut lah. Pengaruh kan? Itu mengaji. Tak, aku masalah kapi aku. Jadi malu ke Muhammad tu lah. Engkau kalau mengikut ajaran Muhammad, putih itu. Kata si Ubay atau Umayyah bin Khalaf, kalau nak engkau ludahi muka Muhammad tu, kita putih. Bis. Selesai kita syukur pertemuan. Diludahnya muka Nabi. Luar biasa. Pengaruh teman. Laqad adallani, demi sungguh dia telah menyesatkan aku dulu di atas dunia. Anil zikri, daripada Al-Quran, daripada berzikir, mengingat Allah, daripada petunjuk keimanan, daripada ilmu yang berguna, bermanfaat. Adallani. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu terhadap manusia memang tidak mau menolong. Pengkhianat. Khadula
adalah orang yang kita yakini akan menolong membantu kita. Tapi di saat kita butuh pertolongan, dia berlepas tangan. Berjanji menolong membantu, seia sekata. Makan sama makan kita begitu. Tuh. Begitu meyakinkan. Tapi ketika kita sedang dalam lenyah tinggal mangko di Minangkabau aku memang babayu. Sampai sekarang saya payah dengan orang itu bekerjasama lagi. Sedang dalam lenyah tinggal. Itu lenyah. Tak tahu. Biarkan doang. Kita sedang butuh bantuan, sedang butuh pertolongan. Kita dalam kubangan kita ditinggalkannya. Berkubang-kubang kita, dia tenteng-tenteng pakai rencak sana. Ialah namanya. Namanya kawan lansek aku. Kepunduang. Setan itu. Setan itu khazul. Tidak mau menolong, justru berkhianat. Begitu meyakinkan, bujuk rayu, tipu dayanya. Baik setan yang berbentuk manusia ataupun setan yang jinnya. Begitu hebat bujuk rayunya, godaannya, dan segala macam. Nanti dia kira setan itu lepas tangan. Terkenal dalam surah Ibrahim itu iblis berlepas tangan. La talumuni walumu anfusakum. Kalian kenapa mencelaku? Kalian yang salah. Lumu anfusakum, cela saja diri kalian. Kenapa kalian mengikuti aku? Aku dulu kan membujuk-bujuk saja. Merayu-rayu saja. Surat Ibrahim itu. Lepas tangan dia. Aku tidak pernah menodong kalian, tidak pernah mengancam untuk membunuh, menembak kalian. Aku hanya aku hanya mengajak, menyeru kalian, mendakwahi kalian. Tapi masalahnya kalian itu memang gitu. Dalam surah Qaf ketemu juga si setan juga. Wa qala qarinuhu. Berkatalah si qarin, si setan itu. Nanti di akhirat. Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim bain. Wahai Tuhanku, aku tidak pernah menyesatkannya. Memang dia itu memang sudah begitu juga. Saya hanya mendorong-dorong saja. Inilah kejatuhan hebat jatuhnya. Ada menuinya saja. Dia masih setan. Inilah mereng-ereng ya. Sehingga menyipak salahnya. Jatuhnya. Memang itulah setan. Khazula. Membiarkan, tidak mau menolong. Berkhianat namanya. Dalam perjuangan pengkhianat ini harus dipenggal itu. Dipenggal. Muncungnya mana? Lunak. Elok disudu. Tiba di labo tu awak dipijak nah. Selesai pejago. Di akhirat. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Itu kan ayat dibaca oleh imam muda kita tadi, Imam 02. Khutuwatis syaitan. Dia punya kiat-kiat langkah-langkah strategi dalam menyesatkan kita. Termasuk setan-setan yang berkebangsaan manusia. Yang kadang-kadang setan berkebangsaan manusia itu lupa dia bahwa dia setan. Lupa kita bahwa dia setan sebenarnya. Karena pakaiannya sama dengan kita. Kadang-kadang dia berjanggut pula sama dengan kita. Nanti singgung lo pakai sekedar membangkitkan girah gitu saja. Saya rasa itu kaji kita. Itu oke.
Khalil. kawan. Jadi standarnya atau ciri-ciri seseorang itu dikatakan sebagai khalil itu aku kan bisa rawat aku makan bersama, apakah itulah bisa disebut dengan khalil atau ada lebih dari khalil? Turun Khalil itu. Turun Khalil. Itu namanya teman sekongkoan. Sebab yang Khalil itu Nabi Ibrahim. Nah, kenapa Nabi Ibrahim Allah angkat sebagai Khalil? Maka kita harus tidak seperti Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim dalam bertauhid, dalam berkeyakinan, dalam berprinsip. Lalu Allah angkat Nabi Ibrahim jadi Khalil. Karena Ibrahim itu memegang keyakinannya, tauhidnya, bagaimana dia berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran. Dengan bapaknya pun dia bariun, aku berlepas diri, katanya. Ibrahim. Tentu kita tidak Nabi Ibrahim. Cuma kalau kita ingin berteman, lihatlah may yukhalil. Siapa yang teman, dia itu beriman atau tidak? Ada manfaat untuk agama kita apa tidak? Menambah ilmu kita apa tidak? Kalau dia melalaikan, menjauhkan, memalingkan kita daripada petunjuk-petunjuk agama, tidak teman. Paling-paling hanyalah untuk duduk-duduk ngopi saja. Namanya kawan pengopian. Jangan menjarak loh. Ya orang, ya teman-teman duniawi tidak boleh menjarak. Ini ada lagu gunanya berkoro. Tolong ke meja cik ya, apa guna kan? Tergendeng kita berkata minta tolong. Tapi kan jadikan teman sejati tidak bisa. Nah, teman sejati yaitu teman seakidah, sekeyakinan, sekepercayaan, setauhid. Sama-sama mengajak kita kepada yang baik. Berani menasihati kita kalau kita salah. Kira-kira begitu. Pengaruh istri juga mungkin hampir sama. Yang paling berpengaruh bagi suami istri. Kadang-kadang kebijakan itu bukan kebijakan suami. Suami hanya menjalankan. Jadi kalau bapak mau beristri, pilih-pilih istri yang bagus. Saya sudah terlanjur memilih, ini susah saya. Kalau masih boleh memilih, memilih saya. Tapi sudah terlanjur memilih, apa boleh buat. Jadi terima saya sekarang. Ya saya? Namanya bukan Khalil. Namanya bukan Khalil. Bukan, itu bukan Khalil. Istri bukan Khalil. Istri pendamping. Pendamping. Selesai itu kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.